Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pini Oktaviani dengan NIM 2006059. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, sebelum menjelaskan tentang studi kasus atau contoh soal, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu constraint posting atau CP. CP merupakan pencapaian kondisi-kondisi pada goal state atau non-linear planning. Nah, berdasarkan keyakinannya bahwa pada kebanyakan masalah, sub-sub masalah perlu untuk dikerjakan secara simultan. Nah, CP ini membangun rencana penyelesaian secara bertahap dengan cara menganalisa operator-operator secara parsial, mengurutkan operator-operator, dan melekatkan variabel antar operator. Nah, jadi pada suatu saat dalam proses penyelesaian masalahnya bisa didapatkan sekumpulan operator meskipun cara yang jelas untuk mengurutkan operator-operator tersebut. Nah, jadi CP ini berbeda dengan GSP yang berusaha mencapai kondisi goal state dengan terurut berusaha mencapai sebuah kondisi pada suatu saat yang dibangkitkan pada rencana penyelesaian yang dihasilkan. Kemudian di sini ada algoritma constraint posting. Yang pertama, inisialisasi S sebagai satu set posisi atau kondisi pada goal state. Yang kedua, hilangkan beberapa proposisi yang belum tercapai pada P dan S. Yang ketiga, capai P dengan menggunakan salah satu fungsi pemandu yang ada. Yang keempat, review seluruh langkah untuk melihat precondition yang telah tercapai. Kemudian yang kelima, jika S kosong, lengkapi rencana penyelesaian dengan mengkonversi urutan sebagai langkah menjadi urutan lengkap. Dan yang terakhir, jika tidak kosong, kembali lagi ke langkah yang kedua. Nah, di sini ada contoh permasalahan. Yang pertama ada initial state dan yang kedua ada goal state. Untuk initial state ini dengan on B, A, on table A, on table C, on table D, dan armenti. Kemudian yang goal state ada on C, A, on table A, on B dan D, dan on table D. Nah, untuk langkah penyelesaiannya menggunakan metode CP, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah yang pertama. Jadi langkah penyelesaiannya itu ada 4. Yang pertama ada variabel yang ditentukan variabel yang diperlukan yaitu variabel B, A, C, dan D. Kemudian yang kedua, domain untuk variabel posisi berupa B, A, C, dan D. Kemudian yang ketiga, kendala atau constraint yang digunakan untuk membatasi pemetaan antara variabel-variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek A harus berada di posisi A pada awalnya atau on table A. Yang kedua, objek C harus berada di posisi A pada awalnya atau on table C. Yang ketiga, objek D harus berada di posisi A pada awalnya atau on table D. Kemudian objek B harus berada di posisi B pada awalnya atau on B, A. Objek B harus berada di posisi D pada goal state on B, D. Kemudian objek C harus berada di posisi C pada goal state on C, A. Dan yang terakhir, objek D harus berada di posisi D pada goal state atau on table D. Kemudian yang langkah keempat yaitu mencari solusi yang memenuhi semua kendala. Misalnya sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama, pindahkan B ke posisi D dengan state on B, D dan on table A. Kemudian on table C dan on table D. Dengan current state on B, A atau on table A, on table C dan on table D. Kemudian yang langkah kedua, pindahkan D ke posisi A dengan state on B, D atau on table A, on table C, dan on table D. Dengan current state on D, A, on table A, on table C, dan on table D. Langkah yang ketiga yaitu pindahkan A ke posisi C dengan cara on B, D atau on table A, on table C, dan on table D. Kemudian dengan current state on D, A, on table C, dan on table D. Dan yang terakhir, pindahkan C ke posisi A dengan state on B, D, on table A, on table C, dan on table D. Dan current state-nya yaitu on D, A,
dengan on table A, dan on table D. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.